Galilea, Eden, dan Philadelphia. Terimalah salam kasih dari Kakak Bella. Shalom. Apa kabar hari ini adik-adik? Kakak Bella percaya semuanya di rumah sehat dan baik-baik saja. Ya adik-adik, puji Tuhan, walaupun kita masih ada dalam pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk ada dalam ibadah tunas pada hari Kamis 15 Oktober 2020 bersama Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Protestan Indonesia di Papua Jemaat Elim Abipura. Untuk itu adik-adik, siapkan hati adik-adik, siapkan perlengkapan ibadah adik-adik, dan kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kakak Bella persilakan semuanya berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, aku kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, aku kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Baik adik-adik terkasih, masih dalam sikap berdiri. Sebelum kita ada dalam doa pembukaan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Bapa Aku Datang Padamu. Adik-adik kekasih Kristus, mari lipat tangannya, tenang, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan dan sukacita bagi kami anak-anak-Mu, Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Protestan Indonesia di Papua Jemaat Elim. Tuhan Yesus yang baik, sore ini kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya menjadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Adik-adik terkasih dipersilakan duduk kembali, dan saat ini kita akan sama-sama membaca Mazmur Puji-Pujian. Siapkan Alkitabnya, kita membaca Mazmur Puji-Pujian dari Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-9. Ya, kita baca secara bersama-sama ya. Mazmur pasal 62 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-9 dengan perikop perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu orang, hendak meremukkan Dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring,
terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu dan kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian Mazmur puji-pujian. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Allahku Besar. Adik-adik kekasih Kristus, siapkan Alkitabnya lagi dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-15 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-19. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh adik Linda Koridama. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang mau membaca firman Tuhan, dan kami bisa melakukan dalam hidup kami. Dan juga berkati Kakak Bella yang memimpin ibadah tunas di sore hari ini, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, terima kasih untuk Ade Linda yang sudah membawa kita dalam doa pembacaan. Oke, adik-adik terkasih, mari sama-sama perhatikan Alkitabnya. Kakak Bella akan membaca judulnya dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Markus pasal 11 ayatnya yang ke-15 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-19 dengan judul Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyambung. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya, menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah membaca maupun yang merenungkan serta melakukan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, kita menyanyi lagu pujian Yesus Sayang Padaku.
membawakan renungan firman Tuhan secara singkat dari Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19 yang tadi kita bacakan itu. Kakak Bella percaya adik-adik yang mengikuti sekolah minggu pasti sudah tahu tentang pembacaan firman Tuhan ini. Dan pasti adik-adik masih ingat tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Krisna hari Minggu kemarin. Ya, adik-adik terkasih, Kakak Bella akan menceritakan kembali. Kakak Bella mau cari tahu lagi adik-adik masih ingat atau tidak. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Bella akan bercerita tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dan juga apa itu gedung gereja dan fungsinya. Adik-adik terkasih, apa sih artinya gedung gereja? Ya, gedung gereja itu merupakan rumah ibadat, tempat berkumpulnya orang-orang percaya untuk bersekutu, berdoa, membaca firman Tuhan, memuji, serta menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik kekasih, berarti rumah doa atau gedung gereja sangat suci dan kudus. Dalam firman Tuhan saat ini, ketika Tuhan Yesus bersama para murid-muridnya pergi ke Yerusalem dan mereka pergi ke dalam bait Allah, saat itu Tuhan Yesus menjadi sangat marah. Adik-adik tahu mengapa Tuhan Yesus marah? Iya, Tuhan Yesus marah karena ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mendapati pedagang-pedagang sedang berjualan di situ. Ada yang jualan merpati, jualan lembu-lembu, dan juga ada yang menukar-nukar uang. Tuhan Yesus menjadi sangat marah. Adik-adik, Tuhan Yesus marah bukan berarti Tuhan Yesus benci, tapi Tuhan Yesus ingin mengingatkan untuk orang-orang tersebut bahwa rumah Allah, bait Allah adalah tempat kita untuk beribadah. Adik-adik, coba bayangkan kalau misalnya kita punya gereja elim dipakai untuk jualan. Seperti di pasar, pasti ribut ketika kita ibadah, ada yang berjualan, itu pasti ribut. Dan itu pasti mengganggu kita saat beribadah. Kalau kita lihat ketika mama-mama berwata, bapak-bapak perpri, kakak-kakak pemuda, maupun kakak-kakak pengasuh, kita melakukan dasar, tapi itu sesudah ibadah. Jadi setelah ibadah baru jualan. Nah, itu tidak mengganggu kita punya proses ibadah, jadi itu tidak apa-apa. Tapi ini berbeda dengan orang-orang pedagang dan juga penukar uang itu, sehingga Tuhan Yesus marah sekali. Ya adik-adik, selain itu juga dari pembacaan firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sebagai sarang penyapu. Itu Tuhan Yesus tegaskan. Kita tidak boleh menyalahgunakan gedung gereja atau rumah doa kita sebagai tempat-tempat yang tidak diinginkan Tuhan. Adik-adik kekasih Kristus, Tuhan Yesus juga sangat marah kepada para imam dan juga para ahli Taurat karena hal tersebut yang membiarkan orang-orang non-Yahudi untuk datang berjualan pada halaman bait Allah. Ya, adik-adik terkasih, dari firman Tuhan tadi kita sudah dapat banyak sekali pelajaran juga. Gedung gereja yang kita pergi setiap hari Minggu untuk ibadah itu bisa didatangi oleh semua orang tanpa terbatas. Mau anak kecil, orang tua, umat upah, semuanya bisa. Orang putih yang berkulit putih, coklat, hitam, rambut lurus, rambutnya keriting, semuanya boleh untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. Untuk itu adik-adik, Kakak Bella juga berharap, Kakak Bella berpesan ketika nantinya wabah COVID ini sudah tidak ada lagi, kita semua harus selalu memuji Tuhan, datang untuk menyembah Tuhan di gedung gereja. Ajaklah teman-teman adik-adik juga untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat senang jika semua orang datang ke rumahnya. Karena rumah Tuhan itu tak terbatas untuk siapapun. Semua orang boleh datang. Semua orang boleh datang untuk ada dalam gedung gereja. Adik-adik, dari pelajaran firman Tuhan di saat ini juga kita diajarkan bahwa kita harus menjaga kekudusan bait Allah atau gereja. Kalau contoh yang ada di gereja kita, Kak Bella ambil contoh bahwa adik-adik
ketika pergi gereja juga Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga kekudusannya dengan cara menjaga kebersihan gereja, yaitu ketika ibadah, ketika sedang ada dalam gereja atau di gedung serbaguna lagi sekolah minggu, tidak boleh makan. Kalaupun adik-adik ada bawa jajan atau apapun itu, jangan makan ketika ibadah. Nanti selesai ibadah baru dimakan atau diminum jajannya. Nah, setelah itu jangan lupa buang sampahnya ke dalam tempat sampah. Kalau adik-adik kasih biar begitu saja makan terus lempar sana, lempar sini. Nah, ada sampah di mana-mana. Nanti kita ke gereja jadi kotor. Padahal kita ke gereja ini kan adalah rumah Tuhan, rumah doa. Nanti Tuhan Yesus marah juga kepada kita kalau kita tidak menjaga kekudusan. Kemudian juga adik-adik dilarang juga adik-adik untuk mencoret-coret tembok gereja, tembok-tembok di sekitar gedung serbaguna. Itu namanya kita merusak juga bait Allah. Ya kan adik-adik? Nah, selain itu dengan cara menjaga kekudusan bait Allah juga, ketika ibadah harus duduk tenang, dengar kakak pengasuh, dengar bapak pendeta kak. Ketika adik-adik ada dalam gereja juga tidak boleh cerita sama teman kiri kanan atau main HP juga tidak boleh. Itu namanya kita juga tidak menjaga kekudusan juga ketika ada dalam gedung gereja. Benar kan adik-adik? Iya, adik-adik terkasih, itulah renungan firman Tuhan singkat kita pada hari ini. Dan sekarang Kakak Bella mau memberikan adik-adik tugas untuk anak-anak yang ada di PAUD, TK, dan juga di kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar atau SD. Adik-adik akan mewarnai gambar yang akan Kakak Bella berikan di sini. Ya, adik-adik jangan lupa diwarnai ya. Setelah adik-adik warnai, nanti akan dikumpulkan kepada kakak-kakak pengasuh yang ada di setiap sektor. Oke? Nah, untuk adik-adik yang ada di kelas tanggung dan remaja, Kakak Bella minta untuk adik-adik jangan lupa untuk menghafal ayat firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 11 ayatnya yang ke-17. Nah, hafalkan ayat firman Tuhan ini dan adik-adik harus membuat video singkat. Jadi ketika adik-adik hafal nanti direkam dan dikirim rekamannya kepada kakak-kakak pengasuh yang ada di setiap sektor. Oke, jelas ya adik-adik? Untuk yang anak-anak kecil, silakan mewarnai gambar yang akan diberikan, difoto dan dikirim ke kakak-kakak pengasuh yang ada di setiap sektor. Untuk yang adik-adik tanggung dan remaja, rekam video ketika adik-adik sedang menghafal ayat firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 11 ayatnya yang ke-17 dan dikirimkan juga kepada kakak-kakak pengasuh di setiap sektornya. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa Kakak Bella sampaikan. Tuhan Yesus mau memberkati kita semua. Ya adik-adik terkasih, Kakak Bella persilakan semuanya berdiri dan kita akan menyanyi lagu pujian Aku Berani Tampil Beda. Adik-adik kekasih Kristus, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kakak Bella minta semuanya duduk tenang, lipat tangan, tunduk kepala, dan mari kita berdoa.
Kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih Tuhan karena kami sudah mendengar sabda firman-Mu yang luar biasa Tuhan di hari ini. Kami juga Tuhan Yesus akan berdoa untuk pergumulan kami di saat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebelumnya kami anak-anak-Mu memohon ampun atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, yang melukai hati Tuhan maupun hati sesama kami. Kiranya Tuhan Yesus mau mengampuni kami. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami anak-anak-Mu, Persekutuan Anak dan Remaja GPI Papua Elim Adipura, kami datang membawa pergumulan kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, dari ketua majelis jemaat kami maupun para majelis dan juga para hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Bapa senantiasa berkati semuanya Tuhan dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga mereka semua Tuhan Yesus. Bapa jaga dan serta lindungi dalam hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus kepada kakak-kakak pengasuh kami. Tuhan Yesus mau berkati kakak-kakak pengasuh kami dimanapun mereka berada, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanan, maupun keluarga mereka semua. Tuhan Yesus mau memberkati selalu. Tuhan Yesus yang baik, kami pun Tuhan mau berdoa kepada orang tua kekasih kami Tuhan Yesus, papa mama kami dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati papa mama kami yang senantiasa bekerja, menjaga, mendidik, dan membesarkan anak-anak terkasih ini. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Dan juga Tuhan Yesus yang baik mau memberkati anak-anak sekolah minggu GPI Papua Elim Adipura, yang dari yang paling kecil hingga sampai yang paling besar Tuhan Yesus, dari PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA. Tuhan Yesus berkati mereka semua dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati pendidikan mereka Tuhan Yesus, yang sampai sekarang karena adanya wabah COVID mereka harus belajar di rumah secara online. Tuhan Yesus berikanlah mereka semangat, berikan mereka kekuatan untuk menjalani proses pembelajaran secara online Tuhan Yesus, supaya semua tugas yang mereka terima mereka bisa kerjakan dan mereka bisa kumpulkan kepada guru-guru mereka. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus buka pikiran, akal budi, dan kepintaran kepada anak-anak terkasih ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus kepada kesehatan mereka dan juga masa pergaulan mereka. Tuhan Yesus sertai senantiasa dan jauhkanlah mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kiranya anak-anak ini bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk wabah COVID-19 ini, kiranya bisa cepat selesai Tuhan, bisa segera pulih kembali dunia ini Tuhan, supaya kami semua anak-anak-Mu bisa kembali beribadah kepada Tuhan di gedung gereja Elim Adipura secara bersama-sama dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, Provinsi Papua khususnya Kota Jayapura. Berkati keamanan, ketentraman kami semua Tuhan Yesus, agar kami selalu hidup damai secara bersama-sama. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih dan setia-Mu. Kami berdoa kepada Bapak Presiden sampai kepada Kepala Desa. Tuhan berkati semuanya Tuhan, para pemimpin kami, agar mereka bisa memimpin bangsa kami dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Begitu banyak yang ingin kami sampaikan, begitu banyak yang ingin kami beritahu, tapi kami percaya Tuhan Yesus lebih mengenal isi hati setiap kami anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilakan berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Bila Roh Allah ada di dalam. Bila Roh Allah ada di dalammu,
Mari adik-adik kekasih Kristus, kita terima berkat Tuhan. 3. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, ibadah tunas kami telah selesai, ya Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin memohon berkat daripadamu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi melalui anak-Mu Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus mau tinggal menyertai kami semua yang sudah beribadah di saat ini, semua orang yang mengasihi maupun membenci kami, semua orang yang telah kami doakan mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, demikian ibadah tunas kita pada sore hari ini. Kakak Bella harap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi bisa menjadi berkat untuk adik-adik semua. Pesan Kakak Bella, jangan lupa kalau mau keluar rumah pakai masker dan jaga kebersihan dengan cuci tangan. Oke? Stay safe untuk semuanya. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.